Hai guys, welcome back to Experience dan hari ini gua bersama laptop paling worth it di harga 20 jutaan. Seperti video-video yang udah pernah gua tease sebelumnya, bukan gua tease ya video dari rilis, tapi gua banyak mention laptop ini. Ini adalah Lenovo Legion Slim 5. Jadi ini bukan Legion 5, bukan Legion Pro 5, tapi ini adalah Legion Slim 5. Jadi ini laptop ukurannya 14 inch, gue beli di harga 20.200.000 waktu itu. Video udah tayang waktu gue unboxing dan gue curhat dikit soal susahnya beli laptop zaman sekarang. Dan ini adalah laptop yang akhirnya gue beli. Jadi kita ngomongin spek dulu aja ya. Ini adalah laptop yang gue beli meskipun speknya adalah spek tahun 2023, tapi gue tetap merasa bahwa ini adalah laptop yang worth it untuk dibeli di tahun 2025. Oke, kita ngomong spek dulu ya. Kalau kita bisa bilang worth it, kenapa? Karena kita bisa lihat di speknya. Pertama, baterainya ada di 75 watt hour. Dia punya charger itu yang di 170 watt. Dan dia punya spek itu adalah Ryzen 7 7840HS. Dengan grafik cardnya itu adalah RTX 4060 8 GB. Jadi di harga 20 jutaan mungkin kalian akan merasa bahwa banyak kok laptop lain yang harganya juga di 20 jutaan, bahkan di 20 jutaan. Tapi dia udah RTX 4060 dengan kelasnya Ryzen 7 juga atau i7 atau misalkan Core Ultra 7. Ya memang ada aja kalian bisa ketemu laptop di harga segituan, tapi kalian nggak akan nemu yang kayak gini. Kenapa gue berani bilang ini worth it di harganya yang 20 jutaan? Pertama, ukurannya. Ini adalah laptop 14 inch. Beratnya itu sekitar 1,7 tanpa charger, yang mungkin dengan charger bisa tambahin sekitar 400 graman. Dia beratnya berarti ada di sekitar 2,1, 2,2 kilo. Dimana kalau dibandingin laptop gue yang ini, itu jauh di atas. Di bawah, sorry, jauh di bawahnya. Jadi buat gue ini salah satu laptop gaming paling portable yang harganya masih masuk akal. Kalau kita jadi pembandingnya kira-kira apa sih? Misalkan kalian nyari Razer. Razer nggak usah diomongin, harga udah jauh di awal-awal. Misalkan kalian nyari ROG Zephyrus G14. Harga juga jauh di atas lagi, 25 ke atas dia. Mungkin kalian nyari TUF A14 yang kemarin. TUF A14 juga di harga 20 jutaan, tapi kalian mendapatkan Ryzen 7 8845HS. Ya, di generasi yang paling baru, nggak paling baru sih, tapi dia generasi tahun 2024 dengan RTX 4050 di harga 20 jutaan. Jadi buat gua inilah yang harganya paling worth it untuk dibeli sekarang ini. Dan apa sih yang kalian dapatkan dari laptop 20 jutaan? Kenapa gue bisa bilang ini tuh lebih bagus daripada laptop-laptop yang lainnya? Jawaban paling utamanya adalah ada di layarnya. Jadi layarnya ini dia pindahin dulu, berat, enggak, sorry, enteng. Jadi layarnya ini dia menggunakan OLED. Ya, OLED seperti layar-layar handphone yang kalian miliki, dengan dia punya tingkat kecerahannya sekitar 400 nits. Itu cukup tinggi ya sebenarnya untuk laptop ya, karena kan kecerahan itu dilihat dari maksimum di saat semuanya full blast 400 nits. Nah, 400 nits juga udah masuk ke kelas HDR. HDR, gue lupa HDR berapa, tapi dia masuk kelas HDR juga. Dan terutama yang paling penting, kalau kalian punya layarnya OLED itu adalah color accuracy-nya, dimana di sini dia sudah sangat akurat dan dia sudah bisa mengcover semua sRGB, Adobe PCI, Adobe RGB, misalkan ke PCI 3, PCI, ya pokoknya itulah. Dan ini laptopnya juga bukan cuman kelas panelnya aja, tapi resolusinya juga bukan sesuatu yang kalian banyak temui di pasaran. Dia itu punya speknya, layarnya itu di 2880 banding 1800p. Jadi dia layarnya tentunya dia 16 by 10 dan 16 banding 10 untuk rasionya, lebar 16, tinggi 10. Beda sama laptop-laptop yang 13 in atau 15 in itu kan 16 banding 9. Kalau yang 16 in, 14 in, 18 in biasanya itu adalah 16 banding 10 dan ini adalah yang 16 banding
10. Efeknya apa sih bedanya sama 16:9? Ya cuma lebih tinggi aja sih. Kalau kalian banyak kerja itu ini juga cukup enak dipakai karena dia punya vertical screen yang lebih tinggi lah dibanding yang lainnya. Tapi kalau kalian nggak terlalu peduli dengan hal itu, ya nggak akan ada bedanya banyak antara yang 16:9 atau 16:10. Tapi balik lagi ke resolusinya, 2880 banding 1800. Kalau cuman 1440p, kelas 1440p itu yang kita anggapnya QHD ya. Dia itu kan adanya di 1600 kalau 16:10, sedangkan ini ada di 1800 yang artinya resolusinya ini di antara QHD dengan UHD, dengan UHD, dengan 4K. Jadi dia di tengah-tengahnya lagi. Orang ngomong kalau nggak salah panel kelasnya 3.2K ya, gue nggak ngerti juga hitungannya dari mana, mungkin karena resolusinya dibagi-bagi untuk mendapatkan 4K, nggak nyampe 4K, berarti dia di 2K-nya lebih dari 2K, berarti ketemunya di 3.2K. Dan layarnya itu bagus. Ulang lagi, layarnya itu bagus. Untuk suaranya pun oke. Ya dia pakai downward firing speaker ya. Speaker itu nembaknya ke bawah, kemana namanya, ke meja atau ke pangkuan kalian. Jadi secara volume bagus, tapi secara clarity dan lain-lainnya sebenarnya agak, ya nggak terlalu, bukan bukan kelas atas lah, oke aja, bagus. Untuk kelas medium masih masih bisa sangat diterima. Mungkin sesuatu yang perlu diingat, laptop ini tipis, alhasil laptop tipis itu suara fan-nya juga cukup tinggi. Tapi balik lagi sama dia punya speaker, menurut gue udah cukup bisa menampung volumenya. BTW for reference, laptop gue yang ini itu di 27 juta gue beli waktu itu dengan i7 1060. Jadi kelasnya kurang lebih sama laptop gue yang sekarang. Tapi dengan screen yang lebih kecil, lebih bagus tapi jelasnya, dan lebih enteng jauh. Gue bisa beli di harga 20 juta 200, sedangkan ini di 27 juta. Jadi buat gue, kalau gue bandingin sama laptop lama gue, ini jauh lebih worth it, apalagi dipakai buat main game. Oke, gue beli, memang kenapa gue beli yang enteng, gue cerita juga, gue banyak commute sekarang, gue suka kerja di luar lagi, kalau gue bawa laptop berat-berat tuh capek, makanya gue beli laptop yang lebih enteng. Itulah tujuan gue beli yang ini waktu itu. Dan untuk main game, itu top. Gue pakai buat, kita bandingin sama kayak yang video sebelumnya ya, kita bandingin sama GTA 5, Cyberpunk, dan AC Odyssey. Tapi mungkin yang perlu kalian ingat ya, kalau gue bandingin ini dengan yang kemarin, yang perlu diingat itu adalah resolusinya. Resolusi ini, bukan ini, sorry, laptopnya, yang Legion ini lebih tinggi dibandingkan yang kemarin jauh. Kemarin kan kita bandingin yang 1080p ya, Acer Nitro 5. Nah, kalau ini kan dia 1800p. Kalau yang 1800p ini, ya secara pixel density jauh di atas 1080p. Jadi kalau dilihat, wah kok 3056 gig sama 4068 giga kok nggak beda jauh? Ya perbedaannya ada di monitornya. Kenapa gue nggak bandingin di resolusi yang sama? Ya bisa aja sih, gue akan tampilin juga beberapa yang udah gue cari di resolusi yang sama. Tapi kan kita membeli laptop itu udah sepaket. Jadi menurut gue yang paling penting adalah bagaimana kita mendapatkan hasil sesuai dengan paketan yang kita dapatkan. Jadi kalau kita ngomongin soal GTA 5, oh ya, ini layarnya itu selain dia sudah OLED 1800p, dia juga sudah 120 Hz. Ya mungkin nggak terlalu tinggi, kemarin kita bahas laptopnya 144 Hz, tapi ini lagi
kelas panel aja sudah beda. Dan kalau kita bandingin GTA 5, dia itu hampir selalu di 120. Secara package-nya untuk main GTA 5 mungkin memang game yang sudah agak lama ya, tahun 2013 dia udah keluar. Tapi sampai sekarang pun belum ada GTA 6 dan gue lagi mau mainin buat persiapan gue main GTA 6 jadi gue mainin lagi. Dan dia sangat nyaman dimainin untuk game itu. Dan itu game apa lagi kita bisa lihat Cyberpunk. Cyberpunk gue ingetin lagi kita resolusinya berbeda. Itu bisa di 59-58 FPS. Yang ultra di 1800p. Wah, kemarin aja 1080 kita ketemunya di angka 40-50-an kurang lebih ya. Di sini gue bisa di angka hampir 60 ya. Kalau gue turunin dikit pasti bisa di 60-an. Gila sih gue. Cyberpunk itu kan cukup grafik intensif ya. Jadi buat gue udah nyaman banget ini buat dipakai buat main Cyberpunk. Dan juga satu lagi game yang gue mainin itu adalah AC Origin. Sorry bukan Odyssey. Kita tadi ngomong Odyssey deh. Tapi gue main Assassin's Creed Origin. Oke, game lama lagi. Tapi Assassin's Creed itu terkenal sama yang dia grafiknya itu cukup intensif juga. Dan untuk AC Origin juga dia bisa sampai di 70 FPS. Full rata kanan semua buat visualnya. Jadi jauh. Gua upgrade dari 1060 ke 4060 itu jauh. Jadi gue ingetin buat teman-teman semua yang mau sering, yang mau bukan sering ya, yang mau upgrade laptop, tahan-tahan aja. Karena kalau kalian keseringan upgrade laptop itu nggak akan berasa banyak perbedaan. Sesuatu yang incremental, kalian keluar terus banyak, itu pasti akan berasa nggak puas juga. Tapi kalau gue bandingin ini sama laptop gue yang lama, jauh, speknya jauh banget. Untuk yang lain-lainnya mungkin nggak akan terlalu dikejar waktu ya. Kayak kalau misalkan buka Excel dan lain-lainnya, ya itu mah udah gampang lah namanya. Laptop zaman sekarang ya masa susah. Mungkin sekarang gue akan memikirkan, bukan memikirkan, gue akan ngomongin kenapa gue memilih beli spek laptop tahun 2023 untuk gue pakai di tahun 2025. Yang pertama, nggak banyak perubahan antara CPU yang 7840HS dibandingkan dengan 8845HS. Kalau kalian bisa cek di versus.com atau GPU benchmark dan lain-lainnya, itu perbedaannya itu satu digit. Satu digit secara persentase ya. Kadang-kadang malah bisa ada yang lebih unggul 7840HS meskipun cuma sedikit doang. Jadi ini hampir identik. Jadi chipsetnya itu hampir identik antara 7840HS dengan 8845HS. Jadi kalau dibandingin antara 2024 punya dengan 2025, 2023 punya, ya perubahannya hampir bisa dibilang nggak ada. Dan gue nggak mau keluar duit yang bisa beda 5 juta, 4 juta, cuman untuk beli laptop yang lebih baru setahun. Mungkin kalau kalian sebenarnya nyari di online itu banyak yang di bawah 20 juta, tapi gue gimana ya, online beli harga segitu kalau ternyata barangnya tidak sesuai itu gue nggak pegang dulu sebelum gue beli itu kayaknya gimana gitu. Jadi gue memutuskan kemarin untuk beli langsung di tokonya. Ya, jadi menurut gue overall ini laptop sudah sangat cukup. Bukan cukup lagi, gue kebanyakan ngomong cukup di review gue ya, tapi ini bukan gue bilang cukup, ini sangat mumpuni, sangat worth it untuk dibeli di harga 20 juta. Mungkin kalian bisa beli LOQ di harga 18, sudah dapat 4060. Atau mungkin di bawahnya lagi, gue nggak ingat harganya berapa kemarin. Mungkin kalian lihat ke Acer, dia punya Predator yang 16 in-nya juga dapat di harga 18-19 sudah dapat 4060. Tapi mereka itu laptop yang memang berat, sedangkan gue tujuannya adalah untuk membeli laptop yang enteng bisa gue pakai ke mana-mana, dan itulah trade off yang gue rela untuk dapatkan demi mendapatkan laptop portable yang powerful. Jadi apalagi yang gue cari di laptop, udah itu aja cukup. Gue udah dapat laptop yang portable, mungkin nggak terlalu portable kayak G14 ya, atau misalkan Razer, mereka pasti lebih enteng karena memang diciptakan untuk laptop yang enteng. Tapi gue dapet laptop ini juga bukan laptop yang berat, portable, dan powerful. Awalnya gue mau 4050,
ternyata harganya mirip-mirip. Kalau udah masuk yang slim, ya mending gue 4060 sekalian. Buat apa gue nyari 4050 kalau harga yang sama gue dapet 4060 dengan spesifikasi lain yang gue inginkan. Yang penting dia portable. Kita ngomong desain dulu dikit. Jadi ini adalah tampilannya. Nah, di Legion Slim 5 ini dia nggak punya RGB sama sekali. Dan buat gue itu bukan drawback. Gue nggak ada masalah dengan yang namanya RGB, tapi kalaupun nggak ada RGB juga aman-aman aja. Gue nggak perlu sesuatu yang mencolok sekarang. Mungkin dulu gue ngeliat ini, wah keren banget laptopnya, RGB-nya di mana-mana kelihatan, dia punya garis layar, punya cahaya di sini, dia punya touchpad bisa berwarna. Gue udah nggak butuh. Emang keren sih kalau masih ada, tapi ya itu nggak memberikan nilai tambahan buat gue sendiri. Kenapa? Karena kalau gue punya yang kayak sekarang, ini kan cukup understated look ya. Jadi dia nggak kelihatan banget kayak laptop gaming, kecuali kalau kalian memang tahu biasanya nih yang punya punggung begini nih, yang punya lebih dikit pantatnya di belakang nih, itu kan biasa laptop gaming. Meskipun nggak semua ya, MSI Prestige juga yang 14 in dia juga punya tempat di belakangnya. Dan secara desain laptopnya ini sangat eh, keren, elegan lah, bisa bilang elegan lah. Ini juga dia kan punya metal ya, dia punya panelnya itu metal, meskipun kalau dipegang kayak plastik, tapi gue yakin ini metal karena kalau gue lagi di ruangan ber-AC, ini jadi dingin. Jadi atasnya itu dingin, ini dingin semua, dingin, tempat keyboardnya juga dingin. Keyboardnya pun juga dipakainya enak, touchpadnya oke, meskipun dia punyanya masih plastik ya, dia punya permukaannya, tapi gue nggak ada masalah sejauh ini makainya. Keyboardnya oke, gue nggak pakai numpad, jadi tidak adanya numpad di sini nggak masalah buat gue. Di belakang sini dia punya power adapter, ada colokan yang bisa dipakai khusus buat ngecas. Jadi meskipun laptopnya mati, dia bisa jadi power bank. Punya dua, jadi termasuk itu ada dua USB A, 3.2 USB 3.2, ada HDMI out. Di sebelah kanannya itu dia cuma punya headphone jack, ada kamera shutter juga buat matiin kamera secara manual, dan ada juga SD card reader. Dan di sebelah kiri itu cuma ada dua USB-C, tapi satu USB-C-nya itu bisa buat ngecas dan sering gue pakai juga. Karena gue punya chargeran bekas adik gue, dia punya Lenovo 65 watt, itu bisa dipakai buat ngecas. Itulah yang ada di laptop ini, dan itulah salah satu yang bisa menjadi konsiderasi kalian kalau kalian mau beli laptopnya. Desainnya sih buat gue top. Mungkin gue akan nge-skin juga ini laptop suatu saat, karena sudah ada lecet-lecet, sedih. Balik lagi, menurut gue ini laptop paling worth it di harga 20 jutaan. Kalau kalian bisa dapat di bawah 20 juta, itu lebih bagus lagi. Karena menurut gue nggak banyak laptop sepowerful ini yang di harga segini, ukurannya kecil segini juga. Ya, tapi balik lagi ke kalian, mana yang bentukannya kalian suka. Kalau buat gue, ini udah jadi laptop first choice gue, dan maka itulah dia yang gue beli. Mungkin dari gue hari ini itu aja. Gue nggak mau video gue kepanjangan juga. Jadi like and dislike as you like it, and see you in the next video.